Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Narabaki. Saya mahasiswa UT Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tugas 3, melakukan praktikum tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada soal tugas 3 ini mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view component dan templates untuk membangun antara muka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar UT. Dan ini ini adalah indeks HTML dari tugas 3 yang saya buat. Dan indeks HTML ini kalau saya open with live server ini ya, ada stock, tracking, dan pemesanan. Ini juga ada headernya. Ini headernya berubah seperti ini. Ada logo, ada Sita, ada ini sistem informasi dan tracking bahan ajar, lalu ada ini ya 3 tombol. Nah ini di VS Code nya ini format settingannya seperti ini. Di header tadi yang ini sistem informasi dan universitas terbuka, lalu ini untuk yang sampingnya ini stock, tracking, dan stock, tracking, DO, dan pemesanan. Ini untuk ya stock, tracking, DO, dan pemesanan ya, ada di tengah. Lalu ke bawahnya ini ada coding ini untuk tombol button ya, jadi jika diklik akan pergi ke halaman masing-masing. Lalu ini diikuti tombol nav ini masuk ke halaman masing-masing ya. Ini pakai button one click, current tab, stock, class, current tab sama dengan stock. Lalu ini ya, ini adalah sedikit untuk tombol pada halaman utama HTML. Lalu jika ke bawah, lalu ini adalah section masing-masing. Ini section untuk stock, lalu ini ada item, UPJJ list, kategori list, update stock, delete stock, dan add stock ya. Kalau ingin saya tunjukkan ini stock ya, ini ada UPJJ list. Ini ada update stock juga. Ini tambah baru ya, maaf. Nah ini ya, untuk daftar stok, ada pilih kategori, pilih UPJJ, pilih rak, dan ini adalah HTML dari yang tadi ya. Terus ini section untuk tracking. Ini section untuk tracking, sederhana saja, tracking pengiriman ini. Lalu yang ini adalah section untuk pengiriman list. Tadi untuk order ya, maaf. Ini untuk order tadi, untuk order ini untuk pemesanan. Ini sedikit aja halaman HTML-nya, sederhana saja. Ini lanjut ke bagian ini, yang paling bawah ini adalah linknya dari komponen-komponen Node.js ya. Ada komponen status, komponen modal, komponen stock, komponen to tracking, dan komponen form. Ini scriptnya Vue.js CDN yang saya download. Lalu ke bawah ini cuma footer. Lalu ini modalnya ya, modalnya ini untuk seperti tampilannya. Ini kita masuk ke komponen ya, di folder Vue.js. Komponen ini sekalian templatenya saya taruh di sini. Baik, lalu penjelasannya tidak banyak sih untuk modal, soalnya ini terkait masalah interaksi di webnya atau menu-menu yang muncul seperti konfirmasi apakah Anda yakin, seperti yang ini, maaf ini ya. Nah ini modelnya seperti ini, konfirmasi. Ini konfirmasinya ini merupakan implementasi dari model yang tadi, atau output atau keluaran atau hasil ya dari model yang tadi. Lalu apakah Anda yakin? Nah, itu nanti juga ada, akan saya tunjukkan. Lalu untuk to tracking ya, to tracking ini adalah untuk berarti untuk ini ya, to tracking ini pertama
dalam codingnya yang saya jelaskan. Ini format currency value revenue, ini INTL number format, ini untuk mengedit angka rupiah ya, jadi nanti biar bisa dibaca. Lalu masih ini untuk ini if found entry untuk mencari DO atau NIM. Jadi nanti untuk mencari DO atau NIM yang sudah diinputkan dari ini dari formulir pemasaran. Setelah itu ke bawah ini ada clear research, this dot search, ini search query, search result, dan search head to. Ini untuk meriset seluruh pencarian. Lalu ada add status untuk menambahkan status baru. Lalu ini ya status barunya, status baru dalam ini berarti dalam tracking.do ini. Lalu setelah itu ada submit, ini bagian yang penting juga untuk mensubmit ya. Lalu lanjut ke order forms. Order forms ini juga templatenya ada di sini. Ini berarti purpose, ini purpose data returns, ini cons order form purpose data return, ini adalah menerima data dari ini, dari parent ya, dari parent, maaf ini parent ya, parent, paket list, pengiriman list, object list. Lalu form ini state yang diunggulkan, yang ditampilkan di forms. Ini berarti ya ada tanggal, ada nama, NIM, nama lengkap, ekspedisi, pilihan paket bahan ajar, tanggal kirim dan tanggal ya. Ini ya, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim dan tanggal. Lalu ini adalah template-nya. Ini nama lengkap, ini ekspedisi pengiriman, ini nama lengkap, ini ekspedisi pengiriman, ini mahasiswa. Template-nya sebagai berikut. Ini pilih paket bahan ajar. Lalu di bawahnya ini ada itu maaf, kita tampilkan bar ajar ya. Kita lanjut dulu sebentar. Ini untuk tanggal kirim ya, tanggal kirim, maaf, tanggal kirim. Label class block, text, font, medium, ini tanggal kirim. Input type data, ini jadi menginputkannya nanti bentuknya data. View model data, tanggal kirim. Baik, lalu kita lanjut. Ini komputer ini melakukan penghitungannya. Ini is valid adalah artinya form hanya bisa disubmit jika semua data terisi. Misalkan saya membuat NIM, lalu ini tidak bisa disubmit ya karena data yang lain belum diisi. Lalu mount, jika mounted ini jika user menekan enter, form akan disubmit. Lalu ini yang before unmount ini membersihkan event listener agar tidak terjadi error ketika kemungkinan hilang. Lalu ini method format currency yang nilai yang menyempurnakan teks rupiah agar mudah dibaca. Lalu set the day, ini agar data itu bisa men-setting agar terinput pada hari ini. Lalu ada di bawahnya ada generate number, ini membuat nomor DO unik ya, nomor DO nya jadi nanti unik seperti ini, maaf, unik seperti ini. Ini DO 25 2025 001, nanti DO nya urut seperti ini. Bentar, lalu ini ada apa lagi, generate DO number, membuat DO unik tadi sudah. Submit order, return, ini submit order ya, ini bagian paling pentingnya, submit order. Lalu this form, name, ekspedisi, ini sudah selesai ya untuk order form.js. Lalu untuk status page, ini struktur komponen, tipe status page, ini yang const status page purpose, ini struktur komponen, status dan tipe page. Status ini berarti tentang stoknya ya, stoknya apakah masih ada, masih menipis atau habis. Lalu tipenya juga, tipenya apakah
ini tipe maksudnya tipe page ya, apakah stok atau tracking. Lalu templatesnya sederhananya saja. Lalu di komputer menghitung otomatis nilai berdasarkan yang masuk. Selanjutnya ke bawah lagi, ini ada label aman, menipis, dan kosong. Jadi ini adalah status page untuk ini ya, stok ban ajar. Jika ini nilainya stok lebih dari safety, maka aman. Jika kurang safety, maka ini menipis. Dan jika edit, lalu oke, simpan, baik, lalu maka akan kosong ya. Ini status page-nya seperti ini aja sih. Ini icon stok, oke, aman, menipis, dan kosong ya. Lalu selanjutnya ke stok tabel yang saya jelaskan sebagai berikut. Ini templatenya, template. Lalu ini adalah items, Forbes item UPJJ list. Ini untuk halaman stok ya, stok items UPJJ list, benar. Baik, lalu ini ada sort by judul, sort text files, edit model null. Ini adalah untuk membaca data ya yang diinputkan oleh user. Lalu ini templatesnya sebagai berikut. Lalu ke bawah, ini metodenya ada metode seperti ini, computed. Ini ada filter UPBJ list, jadi nanti bisa memfilter apakah dari Jakarta, Surabaya, atau Bandung yang datanya kita ambil dari JSON. Lanjut, kembali lagi ke sini. Tadi stok tabel ya, stok tabel filter UPJJ list ya. Lalu ada apa lagi ini, result source AB. Kita lanjut ke bawah saja. Ini ada metode format currency ya, untuk mengubah angka menjadi rupiah, menjadi rupiah. Lalu ke bawah lagi, ini ada menentukan stok, get stock, status item, menentukan status stok barang. Ini if item quantity sama-sama dengan 0, quantity kosong. Ini if and quantity yang lebih dari safe tadi, maka akan menipis. Ini adalah coding atau logika if dari status yang nanti juga akan ini maksudnya juga akan menjadi penilaiannya, aman, kosong, dan menipis. Ini logikanya. Jadi berarti ada di stok tabel ini. Lalu ini filter, ini ada apa lagi, status currency sudah. Ini filter, reset filters, ini mereset semua pencarian ya, jika sudah data sudah ditampilkan semua. Ini ada tampilan, jadi semua akan kosong nanti. Lalu ada ini toggle add, ini untuk membuka dan menutup form tambah data. Ini tambah data, membuka ini ya, oke. X. Lalu ada save new untuk menyimpan data yang baru diinput. Ini logikanya if this new form codes, lalu this new form judul. Ini alert judul dan kode harus diisi. Ini jadi judul dan kode harus diisi ya, untuk menyimpan data yang baru diinput. Jadi judul tidak boleh kosong. Lalu ini ada start edit, ini untuk memulai mode edit pada item tertentu ya. Lalu cancel edit untuk membatalkan pengeditan. Save edit ini juga seperti yang tadi ya, editnya seperti ini. Nah ini batal seperti ini implementasinya. Lalu confirm delete untuk konfirmasi pembatalan, batal. Oke, seperti itu aja. Lalu ini ada service. Lalu ini di service ada API.
Di API ini ada ini const API service data key, sita underscore data underscore v1, semua data aplikasi akan disimpan di local storage dengan nama sita data v1. Lalu ini ada inisiasi data, lalu ke bawah lagi ya, ini ada get data, mendapatkan data, save data, menyimpan data, update stok memperbarui stok, delete stok menghapus stok. Lalu ada add stok menambah stok, lalu tracking operation ya, ini untuk tracking.do, lalu tracking status, DO numbernya, dan history item. Jadi statusnya nanti bagaimana, apakah dikirim seperti itu. Lalu ini app.js ya, app.js membuat ini untuk membuat aplikasi view dan menyimpan konfigurasi di dalam objek const create app view. Ini membuat aplikasi view dan menyimpan konfigurasinya yang ada di dalam objek. Ini const app, ini state utama aplikasi ya, yang akan ditampilkan di semua aplikasi. Ada ini stok data, tracking data, paket list, UBJJ list, kategori list, nanti yang akan tampil di semua aplikasi. Lalu ini metodenya, ini load data, list loading, true, const data sama dengan await, app service, .init. Ini memuat semua data dari app service. Ini memuat data dari app service. Jadi nanti memuat data dari 3 halaman tadi. Lalu untuk unit stock ini ya, unit stock berhasil diperbarui, sukses. Stok data bahan ajar dihapus, sukses. Bahan ajar ditambahkan, sukses. Baik, ini adalah app-nya. Lalu membuat pesanan order, ini cost number, order data number, cost new, tracking entry, do number, name, ini nanti menginputkan name, status, menginputkan status ekspedisi, menginputkan ekspedisi apa, dan paket total dan perjalanan. Lalu selanjutnya ini status tagging ya, status tagging tidak usah lanjut. Ini adalah register komponen. Ini komponen yang ada di components yang terlink atau terikat dengan app. Lalu tadi index.html sudah, lalu server.js tidak usah. Lalu ini dan bahan ajar.json yang dari itu ya, bahan ajar. Lalu saya ingin menambahkan data baru di bahan ajar ini tambahkan data bahan ajar, misalnya ini agama, judulnya misalnya pendidikan agama, kategori ya, beda kategori misalnya wajib, lalu UPJJ misalnya Jakarta, maknya misalnya R3, misalnya R4, misal jangan agama, sosial aja, misal sosial, pendidikan sosial, lalu ini adalah untuk harga misalnya 40.000, lalu ini stoknya kita beri 6 dan ini kita beri 4. Lalu catatannya untuk fakultas ekonomi misal, lalu kita simpan. Nah ini ya, baru kita makan. Ini bisa sosial ada. Lalu ini pemesanan, untuk pemesanan ya, kita buat nih mahasiswa misalnya 053296 lalu nama lengkapnya misalnya ini, lalu ekspedisi misalnya ini, paket bahan ajar misalnya ini, paket bahan ajar 1, isi paketnya sudah tampil, data bahan ajar ini ya, hari ini misalnya 1 Desember 2025 buat pesanan ya, ini ya, DO nya jadinya identik seperti ini, DO berhasil dibuat. Dan ini adalah lacak pengiriman misalnya 053296 202
enter. Oh mungkin saya tadi ini ada error, maaf, mungkin saya tadi apa namanya salah ya menginput NIM-nya. Tapi kurang lebihnya seperti ini presentasi tugas 3 yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu dari saya, semoga dapat terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.